Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menjumpa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Belasan buruh kebun kedelai di Bondowoso terluka setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terjun ke jurang. Petugas damkar di Surabaya mengevakuasi jari balita yang terjepit di tiang penerangan jalan umum. Mengintip koleksi uang kuno dari berbagai belahan dunia di Museum Bangkalan. Saudara, belasan buruh kebun kedelai di Bondowoso terluka setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terjun ke jurang sedalam 5 meter. Kecelakaan diduga dipicu oleh badan jalan yang ambles akibat diterjang banjir. Kamera ponsel warga merekam beberapa saat setelah mobil pickup terjun ke jurang sedalam 5 meter di Desa Tangsilwetan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Kecelakaan mengakibatkan belasan buruh kebun kedelai yang menumpang di bak belakang pickup terpental dan terluka. Korban dilarikan ke sejumlah klinik maupun puskesmas untuk menjalani perawatan medis. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi bangkai mobil pickup dalam kondisi ringsek. Kecelakaan diduga terjadi setelah pengemudi mobil pickup tidak menyadari jalan depannya terputus sehingga kendaraan terjun bebas ke dalam jurang. Sehingga Senin sore, sebagian korban dilaporkan masih menjalani perawatan karena lukanya cukup parah, sedangkan sebagian lagi dirawat jalan dan diizinkan pulang. Kebetulan dari pagi itu kan cuaca hujan gerimis. Kemungkinan kalau dari keterangan awal dari sopir memberikan pernyataan kalau sebelumnya dia sudah 3 kali lewat jalan itu. Mungkin pada saat tadi kurang waspada karena hujan jadinya terperosok. Untuk korban kami masih data ada beberapa di rumah sakit di Medika, kemudian di rumah sakit kemudian di Polsek di Puskesmas Wonosari. Untuk kendaraannya sendiri sudah dievakuasi ya, Komandan? Untuk kendaraan sudah dilakukan penderakan tadi dari unit laka. Badan jalan sepanjang 25 meter di Desa Tangsilwetan terputus dan ambles akibat diterjang banjir yang terjadi 10 Desember 2024. Namun hingga kini kondisinya masih belum diperbaiki sehingga rawan menimbulkan kecelakaan. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, seorang warga Lumajang yang sebelumnya kritis akibat duel menggunakan senjata tajam dengan warga lain akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif duel dua pria Parubaya hingga keduanya sama-sama tewas. Setelah sempat dirawat di ruang instalasi gawat darurat akibat luka parah yang diderita, pelaku duel maut Nito Markum, 62 tahun, akhirnya meninggal dunia. Nito Markum menyusul lawan duelnya bernama Mari yang tewas dalam perjalanan menuju RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Keduanya merupakan warga desa Merakan, Kecamatan Padang, Lumajang. Dengan tewasnya kedua pelaku duel maut, polisi hanya bisa memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif sebenarnya duel maut yang terjadi di Jalan Raya Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Lumajang. Diketahui oleh saksi, mereka berdua antara NM dan M itu berjalan beriringan sama-sama naik motor, terus saling cekcok. Pada saat di Desa Tanggung itu motor saling ditabrakkan, mereka jatuh berdua, terus saling membacok. Hanya itu yang diketahui oleh saksi. Perkara cekcoknya karena apa sampai saat ini belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim. Berdasarkan keterangan saksi dari warga di lokasi kejadian, serta anggota keluarga kedua belah pihak, keduanya yang sedang mengendarai motor berpapasan di lokasi hingga terlibat adu mulut. Tak lama berselang, dua pria Parubaya terlibat carok di Jalan Raya Tanggung, Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Minggu siang. Dugaan sementara keduanya terlibat duel karena masalah tebas petai atau pembelian tanaman petai sistem tebas kepada petani. Meski demikian, polisi masih mendalami motif kasus tragedi berdarah tersebut. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, dua pria warga negara asing terekam kamera pengawas toko saat mencuri uang di laci konter handphone dengan modus gendam atau hipnotis di Jombang. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Petugas kini masih memburu keduanya berdasarkan rekaman CCTV.
Dalam rekaman kamera pengawas milik toko di Jalan Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, terlihat dua pria berkewarganegaraan asing menguras isi laci uang dis yang bolong meski ada penjaga toko. Kedua penjaga toko mengaku tidak mengetahui kalau pelaku telah menguras uang di dalam laci. Penjaga toko baru mengetahui saat toko akan tutup bahwa uang di laci sudah tidak ada. Penjaga toko seolah-olah dihipnotis dan dibuat bingung oleh kedua pelaku. Saat dicek di rekaman CCTV, penjaga toko baru sadar bahwa yang mengambil uang adalah dua orang WNA. Yang diambil berapa jumlahnya, Mas? Jumlahnya itu semua 2.500.000-an. Waktu itu dalam kondisi sadar atau gimana, Mas? Nggak tahu. Tahu-tahunya itu sore habis totalan itu minus 2,5. Terus dicek CCTV sama bosnya. Itu yang ambil warga luar, WNA itu. Berdasarkan rekaman CCTV, korban pencurian telah melapor ke polisi. Petugas Polres Jombang kini masih memburu pelaku. Untuk sementara dari CCTV sudah dicek sama rekan-rekan dari Reskrim dan pelaporannya pun sudah kita tindak lanjuti. Setelah ini tindakan polisi apa nanti? Untuk sementara masih dalam penyelidikan. Dan itu apa benar dua warga negara asing? Sesuai dari keterangan korban yang melapor, memang memberikan keterangan bahwa para pelaku dilihat seperti orang negara asing. Akibat pencurian ini pemilik toko merugi hingga belasan juta rupiah. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Residivis curanmor di Banyuwangi ditangkap dan dihakimi warga saat berupaya kabur. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.